Ibu sekalian, yang berhormati jemaah terjemah Quran, kalau kita lihat rasanya kita ini kayak anak pang semua ya, kira-kira 90% kali anak pang. Bang Siuna. Ya. Pang manisnya pasti Bapak itu. Saya terutama saya alhamdulillah bersyukur kami dapat pelajaran dari Ustaz Syubhi, di mana kami berangkat Ustaz Al-Majirin itu dari kami itu kalau di mana imam utama tidak ada halangan hadir itu cari imam itu susah, kami saling dorong. Jadi bagus, dorong, Pak Harun, dorong. Nah, pada saling dorong gitu. Jadi karena kami keterbatasan kami, di mana terus terang saya itu belajar Quran itu kalau dulu zaman dulu itu namanya penerbit itu kalau itu modin kali ya. Itu pengurus masjid kalau di kampung itu namanya penerbit. Jadi kami tidak mengenal itu santren yang tadi disampaikan oleh pada dan dari izin. Makanya untuk membaca Quran yang benar saya kira agak ya malu-malu gitu kan. Suruh maju cari imam, alhamdulillah aja atau Al-Fatihah aja masih kayaknya ngalor ngidul. Nah, berangkat dari situ kami dari Musyawarah Al-Majirin bersama Pak Agus, Pak Harun dan teman-teman yang lain, yuk kita cari ustaz yang bisa kita mengajarkan bagaimana nih membaca, paling tidak baca Al-Fatihah aja kita benar yang wajib untuk sholatnya. Nah, makanya waktu itu rundingan, kemudian itu ada dari di masjid Nurul Amal, makanya udah mulai. Jadi mungkin sebelum pengurus Padadan ya, nah itu kita Syubhi, kami undang ke musola untuk mulai mengajar musorok dan terjemahan, terus bagaimana kita membaca Al-Quran yang benar. Nah, kami di musola sebetulnya sudah mengadakan pengajian itu dari ada bagian waktu kali ada ustaz yang tafsir, itu ada ustaz Musli, kemudian ada biasa tajwid itu ustaz Umar, terus ada yang sorokan, profesor sorokan mungkin kita nyuruh ke Ustaz Agung. Nah itu terus kemudian Ustaz Syubhi ini kita mengajar Jumat subuh dengan kedua kali dari 2 kelas. Ustaz Syubhi itu pagi Jumat subuh sama habis maghrib Sabtu dan Jumat habis maghrib. Nah itu alhamdulillah kami sampai sekarang sudah hampir 5 tahun dari untuk belajar dengan Ustaz Syubhi, di mana sampai ada yang langsung menegur kami karena menganggap kami tidak punya Ustaz Syubhi ditaruh mendako, kalau bahasa kasarnya itu gitu toh, di depan. Kenapa itu ustaznya ada suruh mendako di depan? Tidak sopan dan tidak menghargai ustaz. Kami sampai di istilahnya kalau bicara digeruduk gitu kan, digeruduk ditanyain gitu, tidak menghormati ustaz, tidak ini. Nah kami jawab, kami itu ada 2 pengajian untuk Ustaz Syubhi, yang pagi subuh dengan yang Jumat sore, di mana Ustaz Jumat sore itu tadinya kita untuk para pemuda kita supaya bagaimana pemuda-pemuda itu di lingkungan kami Musyawarah Al-Majirin ada istilahnya pengajian supaya tidak banyak bermain lah, tujuan utama. Nah, lama-kelamaan di mana pemuda itu kamu masuk musola,
kebetulan ada warung di sebelah kita itu bikin istilahnya warung kejujuran lah kalau bahasa ininya. Nah, jadi anak pemuda itu kumpulnya di warung di situ. Nah, jadi kami jawab bahwa Ustadz Subhi dibawa keluar itu maksudnya bukan suruh ngedamo, suruh gitu, tapi memberikan ceramah mendekati kepada pemuda dan lagi supaya istilahnya pemudanya biarpun nggak masuk musola tapi di situ ikut pengajian. Tujuannya kan di situ. Nah, seiring waktu dari akhirnya pengajian kami yang ternyata cuma sore juga, jadi akhirnya ya ibu-ibu, bapak-bapak, pemudanya paling gelintir lah gitu, sedikit. Dan mohon maaf Ustaz, jadi pengajian kami cuma sore kadang-kadang jadinya banyak bacaannya ya Ustaz ya. Daripada kita ngaji sebentar, bacaannya yang agak apa banyak, seringnya bacakan. Ya. Mungkin karena waktu Ustaz kami pada saat pribadi terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kami tidak bisa membalas kebaikan Pak Ustaz, mungkin Allah yang akan membalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.